kondisi seperti sekarang ini memang karena dental klinik itu tutup dan hanya dengan perjanjian. Oleh karena itu kita membuka ruang untuk konsultasi gratis via WhatsApp atau media sosial. Dan itu untuk menjembatani antara dokter gigi dengan pasien. Apabila mereka membutuhkan informasi seputar kesehatan gigi, mereka tidak perlu datang. Dan ternyata di dalam konsultasi itu mereka membutuhkan perawatan segera, kita bisa membuat perjanjian untuk dilakukan tindakan esoknya gitu. Dan kasus-kasus seperti apa yang bisa dilakukan di saat kondisi pandemi COVID-19 ini? Dari organisasi kesehatan gigi internasional yang ada di Amerika, yaitu American Dental Association, sudah membuat kategori kasus yang bisa dilakukan tindakan dan mana kasus yang memang perlu ditunda dulu. Dan itu pun tentunya dengan persyaratan menggunakan APD yang lengkap ya. Dari ADA sendiri menggolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah gawat darurat gigi, kemudian yang kedua adalah tindakan gigi segera, dan juga yang ketiga adalah tindakan gigi yang bisa ditunda. Gitu. Yang pertama, gawat darurat gigi adalah semua prosedur yang berpotensi mengancam nyawa dan membutuhkan penanganan segera untuk menghentikan perdarahan dan mengurangi rasa nyeri yang hebat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Perdarahan akibat tindakan gigi atau trauma yang berkepanjangan. Jadi misalnya sudah minum obat, kemudian perdarahannya tetap ada dan itu tidak bisa diatasi sendiri, maka dia perlu datang ke dokter gigi untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, ini diperbolehkan. Kemudian penyebaran infeksi bakteri yang menyebabkan pembengkakan di dalam atau di luar mulut yang berpotensi mengganggu jalur napas. Atau luka trauma termasuk trauma tulang wajah yang berpotensi juga mengganggu jalur napas. Kemudian yang selanjutnya adalah tindakan gigi segera. Nah, ini kondisinya di bawah daripada gawat darurat ya, tapi masih bisa dilakukan tindakan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan penanganan rasa nyeri dan resiko infeksi serta bertujuan membagi beban kerja poligigi yang ada di beberapa tempat. Jadi tujuannya adalah supaya misalnya ada satu poligigi yang perjanjiannya sudah cukup banyak, maka poligigi itu disarankan untuk mengoper pasien ke tempat poligigi yang lain. Tujuannya supaya tidak terjadi penumpukan di satu tempat. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah tindakan dengan alat yang seminimal mungkin menggunakan semprotan air dan angin. Tujuannya adalah airborne precaution, yaitu pencegahan airborne infection gitu. Jadi tujuannya adalah supaya droplet itu tidak tersebar di udara gitu. Karena peralatan gigi ini banyak memakai semprotan air dan angin, dan disarankan untuk seminimal mungkin menggunakan alat-alat tersebut. Dan kasus-kasus yang bisa ditangani untuk tindakan gigi segera ini adalah nyeri berkepanjangan pada saraf gigi, kemudian nyeri pada gusi gigi bungsu, kemudian komplikasi setelah operasi gigi, abses atau pembengkakan gusi akibat infeksi, kemudian gigi patah, gigi yang lepas akibat trauma, benturan atau kecelakaan, gigi tiruan crown atau bridge yang lepas atau rusak atau menyebabkan iritasi pada gusi. Kemudian gigi yang berlubang atau tambalan yang menyebabkan rasa sakit, kemudian membuka jahitan, penyesuaian gigi tiruan yang mengganggu secara fungsi, kemudian penggantian tambalan sementara pada kasus perawatan syaraf gigi lanjutan yang mengalami sakit atau nyeri saja. Kemudian kawat gigi yang tajam atau menyebabkan gusi yang tertusuk. Nah, kemudian yang ketiga, tindakan gigi yang bisa ditunda, artinya non darurat, tidak perlu segera, yaitu kunjungan atau pemeriksaan rutin terjadwal. Jadi misalnya dalam bulan ini, dalam masa pandemi COVID ini, ada beberapa klinik yang sudah membuat jadwal rutin untuk pasiennya atau dari pasien itu sendiri
sudah menetapkan jadwal rutin mereka untuk berkunjung tanpa ada keluhan apapun, sebaiknya itu ditunda dulu. Kemudian untuk tindakan pencegahan pada gigi seperti dental imunisasi pada anak atau pembersihan karang gigi. Nah, ini masih bisa ditunda dulu. Kemudian kontrol kawat gigi atau bracket di luar kondisi yang menyebabkan sakit, infeksi, atau trauma. Jadi misalnya ada pasien yang menggunakan bracket, sudah jadwalnya untuk kontrol, sebaiknya itu ditunda dulu kalau tidak ada keluhan. Kemudian pencabutan gigi yang non darurat, penambalan gigi yang non darurat, tindakan estetik gigi. Nah, itu semua sebaiknya ditunda dulu sampai kondisinya normal. Nah, kenapa ini dibuat? Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa ada banyak kasus dokter ataupun dokter gigi yang sudah menjadi korban akibat COVID-19 ini. Untuk makanan yang sehat untuk gigi, saya rasa sama saja, baik kondisi normal maupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang pastinya adalah menghindari makanan dan minuman yang bisa meningkatkan kadar keasaman di dalam mulut. Kenapa? Karena asam itu adalah seperti rumah mewah untuk si bakteri ini tinggal gitu. Jadi kalau kondisi mulutnya ini sudah asam, si bakteri itu bisa seperti pesta pora berfoya-foya di dalam mulut ini gitu loh. Dia bisa bertambah banyak dan bisa menyebabkan giginya berlubang dan lebih banyak infeksi di dalam mulut. Oleh karena itu disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat atau tinggi gula, kemudian makan makanan yang pedas atau makan makanan yang asam, dan juga untuk minuman disarankan juga dihindari minuman yang mengandung karbohidrat atau gula yang tinggi, minuman soda, karena semuanya itu akan membuat kadar keasaman dalam mulut menjadi tinggi. Nah, sangat disarankan untuk banyak minum air putih, itu minimal 1,5 liter per hari. Dan yang paling baik adalah air putih yang hangat, karena air putih hangat itu bisa menetralisir kadar keasaman di dalam lambung juga. Jadi keasaman di mulut ini bukan hanya di dalam mulut saja penyebabnya, tapi kalau lambung kita bermasalah dengan tingkat keasaman yang tinggi, itu juga bisa mempengaruhi kadar keasaman di dalam mulut. Oleh karena itu makanan minum seperti coklat, permen, minuman yang mengandung kadar gula tinggi, minuman bersoda itu sebaiknya dihindari dulu. Kemudian yang berikutnya juga adalah rokok. Saya sangat mengerti bagi perokok akan sangat sulit sekali untuk berhenti dari kebiasaan merokoknya. Atau yang sekarang mungkin orang banyak bilang, oh enggak, saya udah nggak merokok lagi kok, tapi saya pakai vape. Sama aja, itu juga mengandung asap juga gitu. Yang pertama merugikan untuk paru-paru, yang kedua merugikan juga untuk kondisi mulut gitu. Karena apa? Rokok itu yang pertama mengandung berbagai macam zat kimia yang berbahaya. Kemudian panas dari rokok atau vape itu juga membuat kondisi mulut itu menjadi panas dan akhirnya kering gitu. Sama seperti yang penyebab lainnya, pokoknya kalau kondisi mulut itu udah kering, itu berarti udah keasamannya tinggi, bakteri udah makin banyak dalam mulut. Dan saya sarankan di masa pandemi COVID-19 ini, kalau bisa berhenti dulu merokoknya. Ya, kalau bisa sih sesudah masa pandemik juga tetap berhenti seterusnya, tapi paling tidak di masa pandemik ini dihindari dulu rokoknya. Oke, karena itu sangat berbahaya untuk diri sendiri, tapi juga berbahaya untuk orang lain.
Oke, terakhir sebagai penutup, saya simpulkan sedikit bahwa virus corona ini hanya bisa dilawan dengan menjaga sistem imun tubuh yang baik, kemudian menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan lingkungan, dan juga mematuhi semua aturan-aturan yang bisa menyebabkan penularan atau menyebabkan mata rantai ini terus berlanjut. Maka itu kita sangat disarankan untuk memutus mata rantai itu. Ya, mungkin dari beberapa hari ini kita sudah mendengar apa saja yang perlu kita lakukan. Contohnya misalnya kita harus tinggal di rumah untuk memutus mata rantai itu, kemudian tidur yang cukup minimal 7-9 jam, dan waktu tidur sebaiknya paling malam itu jam 10 malam. Kemudian disarankan juga untuk berjemur di bawah panas matahari sebelum jam 11 siang gitu ya. Kalau saya biasanya tiap pagi saya berjalan keliling komplek sekitar ya 15-30 menit lah gitu. Dan juga disarankan untuk mencuci tangan sesering mungkin dengan cara mencuci tangan yang benar selama 20 detik, dan menggunakan hand sanitizer hanya pada saat kita jauh dari tempat cuci tangan. Apabila ada tempat cuci tangan dekat kita, sebaiknya kita cuci tangan saja dan tidak perlu memakai hand sanitizer, kecuali memang kita pergi keluar atau ke tempat yang umum, kita tidak mendapatkan, kita bisa memakai hand sanitizer. Karena hand sanitizer itu sendiri kalau dipakai dalam jangka panjang bisa membuat kulit ini kadang-kadang jadi kering gitu ya. Kemudian menjaga jarak 1 meter, karena itu anjuran untuk pencegahan droplet. Jadi diperkirakan droplet itu jatuh di area sekitar 1 meter di sekeliling kita. Kemudian kita tetap ada di rumah, kita tetap jaga jarak ya, seperti ini sekarang ini kita tetap jaga jarak ya. Kemudian itu adalah cara-cara secara fisik, dan kita perlu tahu bahwa pikiran kita juga perlu dijaga. Hindari berita-berita yang hoax, berita-berita yang kalau belum resmi dari pemerintah sebaiknya kita tahan dulu sebelum kita sebar. Kemudian bisa kita mematikan handphone atau media sosial sementara waktu, dan kita lebih banyak berinteraksi dengan anggota keluarga kita atau dengan orang-orang sekeliling kita di dalam rumah. Kemudian jangan lupa juga yang terakhir tapi juga yang terpenting adalah dalam kondisi di rumah ini pasti kita punya banyak waktu luang gitu ya. Mungkin kalau anak-anak sekolah, kita sebagai orang tua atau yang kerja misalnya ada waktu yang luang, kita bisa gunakan untuk lebih banyak berdoa, mungkin baca firman Tuhan juga, karena dengan membaca firman Tuhan dan berdoa itu membuat roh kita, hati kita tuh menjadi lebih tenang gitu. Dan kalau hati kita udah tenang, kita bisa bersuka cita juga, karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan saya mendengar dari pasien-pasien yang sudah dirawat juga setiap hari, bukan mereka hanya secara fisik saja, tapi mereka setiap hari dihibur supaya mereka senang hatinya. Dan dengan hati yang senang, hati yang gembira itu kita pasti punya pengharapan, dan pengharapan kita hanya kepada yang di atas. Oke, terima kasih kepada Panitia Paskah 2020 GPIB Fata yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi informasi ini. Kita tetap di rumah dan juga Paskah di rumah saja ya. Sekalipun di rumah kita tetap bisa memuji Tuhan, kita tetap bisa bersukacita bersama dengan anggota keluarga, dan juga percayalah dengan pertolongan Tuhan, dengan waktunya Tuhan, ini semua akan berlalu. Oke, tetap sehat, tetap optimis, tetap semangat. Oke, see you, bye bye.